Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat, yang sama-sama kita hormati Bapak Deki selaku dosen pembimbing mata kuliah Kapita Selekta dan teman-teman semua yang menonton video ini. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersolawat kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan dan memaparkan materi perkuliahan tentang pesantren dan juga jaringan ulama di Indonesia. Baiklah, yang pertama kami akan menjelaskan mengenai pesantren. Apa itu pesantren? Pesantren adalah sebuah asrama pendidikan tradisional di mana para siswanya semua tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru atau biasa sering disebut kiai, dan mempunyai asrama untuk tempat tinggal para santri dan masjid sebagai tempat ibadah dan lokal sebagai tempat belajar dan kitab-kitab sebagai media pembelajaran. Pesantren terletak pada satu kompleks yang biasanya dikelilingi oleh tembok untuk dapat mengawasi keluar masuknya santri sesuai peraturan yang berlaku di pondok pesantren masing-masing. Selanjutnya, pondok pesantren merupakan dua istilah yang menunjukkan satu pengertian. Pesantren menurut pengertian dasarnya adalah tempat belajar para santri, sedangkan pondok berarti rumah atau tempat tinggal sederhana yang terbuat dari bambu pada zaman dulu. Kemudian pesantren juga dapat dipahami sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran agama Islam di mana seorang kiai mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada santri-santrinya berdasarkan kitab-kitab yang telah ditulis oleh ulama-ulama pada era pertengahan, pada abad pertengahan. Pesantren merupakan bapak dari pendidikan Islam di Indonesia, dan tokoh yang pertama mendirikan pesantren adalah Maulana Malik Ibrahim dan melahirkan ulama-ulama besar setelah beliau mendirikan pesantren, yaitu Wali-Wali Songo. Pesantren di Indonesia sendiri ada banyak. Indonesia ada pesantren yang terkenal seperti pesantren Gontor, pesantren Tebu Ireng, dan lain-lainnya. Ada banyak sekali pesantren yang ada di Indonesia. Selanjutnya, di beberapa daerah pesantren sendiri ada beberapa sebutan. Misalnya seperti di Aceh. Di Aceh, pesantren sendiri disebut dengan sebutan Dayak, dan di Minangkabau disebut dengan surau, dan di Pasundan disebut dengan pondok, dan di Jambi sendiri bisa disebut dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Ulfa akan menjelaskan materi mengenai jaringan ulama di Indonesia. Sejauh menyangkut jaringan ulama, studi Azra boleh dibilang yang paling komprehensif, yaitu pada abad ke-17 dan abad 18. Hubungan membentuk jaringan ulama sebenarnya sangat kompleks, namun jika disederhanakan lagi polanya, dapat dikategorikan menjadi dua bentuk. Yang pertama, hubungan formal dan hubungan informal. Hubungan formal adalah hubungan antara ulama dengan muridnya, ulama yang berfungsi sebagai guru dengan muridnya. Yang kedua itu hubungan informal, yaitu hubungan antara ulama dengan ulama, seperti hubungan ulama yang berfungsi sebagai guru dengan muridnya, yang bisa menyumpai dengan waktu relatif singkat atau bahkan sama sekali tidak menemuinya atau tidak bertatap muka. Kemunculan jaringan ulama melalui Nusantara dengan Timur Tengah
sangat berkaitan erat dengan perkembangan dua wilayah ini, yang secara historis dapat kita lihat bagaimana awalnya masuknya Islam ke Nusantara. Seperti pada masa Sriwijaya, para pedagang dan para pengembara Muslim Timur Tengah, selain sibuk urusan dagang, mereka terlibat dalam usaha memperkenalkan Islam di Nusantara. Pada abad ke-13, para guru pengembara yang pada umumnya bergelar syekh dan perannya untuk memperkenalkan Islam ke Nusantara, hasil banyak penguasa yang memeluk Islam. Seperti kita ketahui, banyak Muslim Melayu Nusantara yang pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Namun, di antara mereka ada sebagian yang menetap, baik untuk menuntut ilmu ataupun hanya tinggal untuk sementara. Dan pada akhirnya, kedekatan antara murid Jawi dengan Muslim Timur Tengah menghasilkan kedekatan jaringan ulama yang terikat dalam jaringan. Sejak pertengahan abad 17 sampai akhir abad 19, dinamika Islam Melayu Nusantara sangat dipengaruhi oleh perkembangan jaringan ulama internasional. Berkat murid-murid Jawi yang berperan sebagai transmitter, maka gagasan intelektual keagamaan menyebar ke seluruh Nusantara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang transmisi intelektual Islam ke Melayu Nusantara. Dalam suatu konteks dunia Islam Melayu Nusantara, munculnya proses transmisi, yaitu tradisi besar Islam tersebut dari Haramai ke wilayah ini melalui sejumlah ulama terkemuka dan terlibat dalam jaringan seperti Nuruddin Al-Raniri, Abdur Rauf Al-Sangkili, Muhammad Yusuf Al-Makassari pada abad ke-77, serta Abdus Samad Al-Falimbani, Syekh Al-Asraf Al-Banjari, Syekh Daud Al-Fatani, dan lain-lain pada abad ke-18. Asra menegaskan bahwa di antara gagasan penting utama dalam tradisi besar Islam yang dibawa oleh para ulama Melayu Nusantara dari Haramai adalah tentang pembaruan ajaran-ajaran Islam dan rekonsiliasi antara ajaran tasawuf dan syariat yang sebelumnya sering bertentangan, bahkan menimbulkan konflik dan ketegangan antara ulama tasawuf di satu sisi dan ulama fikih di sisi lain. Rekonsiliasi antara tasawuf dan syariat ini menemukan bentuknya dalam apa yang disebut sebagai neosufisme, yakni jenis tasawuf yang telah mengalami reformulasi dengan sifat-sifat estetik dan metafisiknya, seraya menggantikannya dengan rumusan-rumusan ortodoksi Islam. Neosufisme juga menekankan puritanisme dan aktivisme masyarakat muslim, berbeda dengan sufisme awal yang lebih menekankan kesalehan individu. Dengan sifat dan kecenderungannya yang menekankan aktivisme itulah, neosufisme kemudian melahirkan sejumlah ulama yang tidak hanya produktif menulis dan menghasilkan karya-karya keagamaan, tapi juga terlibat dalam aktivitas sosial politik pemerintahan. Nuruddin Al-Raniri dan Abdur Rauf Al-Singkili di Aceh misalnya terlibat sebagai Syekh Al-Islam Kesultanan dan menjadi patron keilmuan sultan dan atau sultanah yang berkuasa. Demikian halnya dengan Syekh Yusuf Al-Makassari di Sulawesi Selatan yang terlibat aktif dalam perjuangan melawan kekuasaan kolonial Belanda. Mereka bertiga merupakan tokoh neosufisme Nusantara paling menonjol, di samping beberapa ulama lainnya. Lebih dari seorang tokoh neosufisme, Al-Raniri juga dianggap sebagai salah seorang pembaharu paling penting di Nusantara pada abad ke-77. Anggapan tersebut muncul karena kontribusinya yang sangat signifikan dalam hal terwujudnya perubahan keagamaan di wilayah Melayu Indonesia. Dalam konteks pembahasan buku ini, fenomena menguatkan kecenderungan ajaran neosufisme dalam berbagai bentuknya tersebut menunjukkan betapa kuatnya pengaruh kecenderungan ajaran yang dipropagandakan oleh para ulama pembaharu abad ke-17 dan 18 seperti Al-Singkili, Al-Raniri, Al-Makassari, Al-Falimbani, dan ulama lain tersebut terhadap rumusan ajaran tasawuf pada masa-masa berikut. Bahkan meski masih perlu penelitian lebih lanjut, fenomena munculnya sufisme perkotaan pada masa kontemporer seperti
tazkiyah sejati, majelis zikri al-zikra, dan lain-lain dalam beberapa hal bisa dianggap sebagai bagian dari pengaruh neo-sufisme dalam bentuknya yang lain. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan ulama dan tradisi penulisan manuskrip Islam Nusantara. Di antara kekuatan buku ini yang membedakan dengan kajian-kajian sejarah tentang Islam Indonesia adalah digunakannya sejumlah naskah tulisan tangan sebagai sumber utama untuk mengkonstruksi saling silang hubungan dan jaringan ulama, serta untuk memetakan sifat dan kecenderungan pemikiran keagamaan masing-masingnya. Dalam hal ini, Azra memanfaatkan tidak kurang dari 29 judul manuskrip keagamaan, umumnya berbahasa Melayu dan sedikit Arab. Sebagian besar karangan para ulama Melayu Indonesia dan sebagian kecil karangan ulama Haramayan yang ditulis dalam konteks dunia Melayu Nusantara. Wilayah disebut dalam naskah-naskah tersebut sebagai Barlan Lazun, tentu saja sesuai dengan disiplin keilmuannya. Azra mengolah dan memperlakukan naskah-naskah tersebut dengan pendekatan sejarah, tidak menerapkan sama sekali pendekatan filologis, misalnya yang umumnya digunakan dalam teks Melayu studi pernaskahan. Tidak ada sunting naskah teks, tidak ada analisis usia naskah, tidak ada deskripsi naskah secara terperinci, dan juga tidak ada perbandingan antara varian teks dengan varian teks lainnya. Yang ada adalah analisis kecenderungan pemikiran dan kandungan isi masing-masing naskah, serta pembahasan tentang konteks sosial historis. Ditulisnya naskah-naskah tersebut oleh masing-masing pengarangnya. Harus diakui model kajian Azra ini sangat kontributif dan memberikan inspirasi terhadap pengembangan dan pendekatan dan metodologi, baik bagi bidang ilmu sejarah sendiri maupun filologi. Oleh karenanya, kajian Azra ini dalam beberapa hal telah membuka mata para filolog untuk mengembangkan model pendekatan dan metode kajian pernaskahan yang lebih dinamis, dengan misalnya menggabungkan pendekatan filologi konvensional dengan pendekatan sejarah sosial intelektual. Dengan mengambil inspirasi dari model kajian Azra ini, studi pernaskahan sesungguhnya bisa mengembangkan dan mengelaborasi apa yang disebut oleh sebagian filologi yang kaya, filologi yang dinamis, filologi yang kreatif, dan melibatkan berbagai perspektif keilmuan dan melakukan studi pernaskahannya. Tidak terhindarkan bahwa dalam dua pola hubungan jaringan ulama tersebut terjadi proses pengajaran dan transmisi sebagai pengetahuan keislaman seperti tafsir hadis, fikih, tasawuf, dan lainnya. Dalam konteks ini, dalam konteks ini muncullah kebutuhan terhadap adanya kitab-kitab yang dapat dijadikan sebagai pegangan baik oleh sebagian guru maupun murid-murid yang sedang belajar, sehingga muncullah tradisi penulisan dan penyalinan kitab-kitab keagamaan dalam bentuk tulisan tangan. Dua pola hubungan dan jaringan keutamaan di atas pada gilirannya melahirkan dua kelompok bahasa naskah, yakni bahasa Arab dan bahasa daerah. Mungkin inilah yang dapat saya jelaskan.
tentang naskah ini saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.